Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nas'aluka ta'lim wa naf'a wa naf'a wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di halaman 26 ya. Halaman 26 kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pembahasannya masih mengenai niat sampai di kalimat wa'alam. Wa'alam annahu yatasawwar ayyastami'a fil 'amalil wahidi niyyatun kathiratun wa yakunu lil 'amili bi kulli niyyatin minha thawabun tamun. Dalam pertemuan lalu kita pelajari bahwa niat yang baik itu bisa rusak, amal yang baik bisa rusak karena niat yang buruk. Walaupun amalnya baik, tapi kalau didasari dilandasi dengan niat yang buruk, maka bisa rusak amal tadi. Contohnya orang yang melakukan sholat niatnya riya supaya dipuji orang. Sholatnya baik, tapi karena dibangun karena dasar niat yang buruk, maka sholat tadi menjadi rusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang baik bisa rusak karena niat yang buruk, tetapi amal yang buruk tidak bisa menjadi baik dengan niat yang baik. Amal yang buruk tidak bisa menjadi baik karena niat yang baik. Umpamanya orang niat mencuri karena mau memberi sedekah kepada fakir miskin. Saya mau memberi sedekah kepada fakir miskin, itu ada banyak orang kaya yang pelit tidak mau mengeluarkan sedekah, kemudian saya jadi pencuri. Saya mencuri harta mereka, tujuannya baik. Tujuannya apa? Supaya orang-orang lain yang miskin itu kebahagiaan harta. Ini tidak ada pahalanya sama sekali di sisi Allah, bahkan tetap berdosa perbuatan mencurinya itu, karena mencuri itu niatnya buruk. Jadi Robin Hood kalau di dalam Islam itu berbuat dosa, bukan berbuat baik. Ya, karena kita pernah nonton dalam Robin Hood mencuri hartanya orang-orang kaya, buat orang-orang miskin. Nggak boleh. Buruk itu perbuatan buruk, nggak boleh, tidak diperbolehkan seperti itu. Islam ini menghargai aturan. Ada aturannya, ada cara berbuat baik yang benar. Orang mau berbuat baik tidak bisa dilandasi dari hawa nafsu. Kalau dilandasi dari hawa nafsu, berarti itu bukan perbuatan baik. Perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berbuat baik, harus di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ada orang mau bersedekah umpamanya dari harta korupsi, ya sama juga. Ini perbuatan yang buruk, tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya korupsi, tapi kan saya salurkan juga. Saya buat bangun masjid di sana, saya bangun sekolah di sana. Yang ini buat anak yatim, yang itu harta korupsi. Kamu sebagai koruptor di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu telah mencuri uang juga, dan itu perbuatan yang buruk. Jadi betul-betul perbuatan buruk. Perbuatan baik itu harus murni tindakan yang baik dan dilandasi dengan niat yang baik. Kalau di dalam ilmu fikih, air yang suci bisa menjadi najis karena kemasukan najis. Itu seperti amal yang baik dengan niat yang buruk bisa menjadi buruk. Nah,
Nah, cara menyucikannya lagi, niatnya tadi dihilangkan, niat buruknya supaya amalnya tadi bisa menjadi baik. Cara menghilangkannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi air yang sudah najis dari asalnya sudah najis, kita tidak bisa utak-atik lagi air itu supaya menjadi suci. Air yang sudah najis, asalnya najis, tidak pernah berubah menjadi suci. Air kencing mau kita usahakan, upayakan seperti apa, tidak pernah bisa menjadi suci. Tidak pernah menjadi suci. Sama seperti itu, amal yang sudah buruk zatnya tidak pernah berubah menjadi baik, walaupun kita mau memberikan niat 1000 niat baik untuk amal buruk tadi, dia tetap buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa'alam annahu yatasawwaru an yajtami'a fil 'amali al-wahid niyyatun katsiratun wa yakunu lil 'amali bi kulli niyyatin minha thawabun tam. Ketahuilah sesungguhnya memungkinkan, yatasawwar itu artinya boleh jadi, memungkinkan ayat-ayat fil 'amal al-wahid. Ini kita sebenarnya sudah kita singgung sedikit ya. Boleh jadi memungkinkan berkumpul di dalam satu perbuatan amal baik, boleh jadi di dalamnya bisa terhimpun niyatun katsiratun, terhimpun niat yang banyak. Satu amal baik, tapi di dalamnya dilandasi niat baik yang banyak. Perbuatannya cuma satu, niatnya banyak. Nah, ketika niatnya banyak, walaupun perbuatannya satu saja, perbuatan baiknya satu, tapi karena dilandasi niat yang banyak, niat baik yang banyak, wa yakunu lil 'amili bi kulli niyyatin minha thawabun tamun. Dari setiap niat baik yang dihadirkan oleh pelaku amal itu, dari setiap niat baiknya, setiap satu niat dia dapatkan pahalanya sempurna, seakan-akan dia melakukan perbuatan baik. Saya melakukan satu perbuatan baik. Ketika saya melakukan satu perbuatan baik, tapi menghadirkan 10 niat dari perbuatan baik itu, maka satu perbuatan baik yang saya lakukan bisa menghadirkan 10 kebaikan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, karena saya menghadirkan niat yang baik. Nah, biasanya kalau definisi sekarang, kalau kita bahas definisi seperti ini biasanya membingungkan, tapi nanti begitu diberi contoh langsung paham maksudnya. Wa mithaluhu perumpamaannya minat ta'at, dari perbuatan taat. Ini perumpamaan amalnya satu, niatnya banyak. Umpamanya apa? Ayat dia bi qiraatil Quran. Orang mau membaca Al-Quran, amalnya ada berapa itu? Satu, membaca Quran. Kan perbuatannya satu. Saya mau membaca Al-Quran, berarti amal baiknya kan satu, membaca Al-Quran. Tapi dia niat ayat dia bicara Al-Quran satu, munajatullah ta'ala. Dia niat, saya niat membaca Al-Quran ini sebelum baca ini, sebelum baca saya pegang Al-Qurannya, saya hadirkan di hati saya niat membaca Al-Quran ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innal qari munaji Rabbah, karena sesungguhnya dalam riwayat disebutkan seorang yang membaca Al-Quran itu dia sedang berdialog dengan Tuhan. Munaji Rabbah,
Ini niat yang pertama. Kemudian wayami istikhrajal ulum minal Qur'an. Yang kedua, saya niat mengeluarkan ilmu dari dalam Al-Qur'an. Saya niat cari ilmu. Fa innahu ma'diluha. Karena Al-Qur'an itu kan sumbernya ilmu. Nah, jadi saya ketika membaca Al-Qur'an pertama niat bermunajat, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah. Yang kedua, saya niat mengeluarkan ilmu dari dalam Al-Qur'an ini. Artinya mau cari ilmu dari Al-Qur'an. Wa yakfi naf'a nafsihi was-sami'in. Kemudian saya niat membaca Al-Quran tadi memberi manfaat kepada dirinya dan memberi manfaat kepada orang yang dengar bacaannya. Ini berarti kan sudah berdakwah. Sudah berdakwah. Saya baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang dengar. Saya sudah niat dari awal. Saya niat bacaan Al-Quran saya ini memberikan manfaat ke diri saya dan kepada orang yang mendengarkan bacaan ini. Jadi niat ya. Ila ghairi dzalika min niyatis shalihatil hasanah, dan niat-niat yang semacam itu, niat-niat baik yang semacam itu. Jadi ini hanya diberi contoh 3 di sini. Lainnya kita suruh belajar sendiri. Suruh menghadirkan niat yang baik. Kalau di YouTube niatnya Abdul Hadad tadi habis satu buku isinya niat semua ya. Karena satu orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu kali beramal baik dalam sekedip mata dia bisa menghadirkan 40-80 niat. Ada sebagian yang menghadirkan ratusan niat untuk amal kebaikannya, dan setiap orang nanti dibalas sesuai niatnya. Kalau saya baca Al-Quran, niat saya cuma baca Al-Quran, ya dapat pahala dari membaca Al-Quran. Tapi kalau niatnya saya baca Al-Quran, munajat kepada Allah, kemudian niat belajar, niat memberi manfaat pada diri saya dan orang lain sekitarnya, satu kali baca sudah dapat umat kebaikan sempurna. Dalilnya wa innama likulli imri'in, setiap orang mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa mithalu minal mubahat. Kalau tadi perumpamaannya di amal taat, membaca Al-Quran. Wa mithalu minal mubahat. Sekarang perumpamaannya di amal mubah. Jadi amal mubah itu, kita melakukan amal yang mubah bisa mendatangkan kebaikan juga, karena dilandasi niat yang baik. Misalnya minal mubahat antanwi bil akal. Kamu berniat saat kamu makan yang mubah, tidak ada perintah wajibnya dan tidak ada larangannya. Makan makanan yang halal, mubah. Mubah itu jika kita lakukan tidak ada pahalanya, jika kita tinggalkan tidak ada dosanya. Tapi kalau disertai niat yang baik, yang tadinya tidak mendatangkan pahala, bisa didongkrak menjadi amal taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan pahala. Nah, orang muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang sia-sia. Apa sia-sia? Sia-sia itu kalau dia lakukan tidak ada pahalanya. Tidak boleh. Orang yang muslim itu setiap melakukan sesuatu itu harus ada hasilnya nanti buat akhirat. Nah, bagaimana saya manusia makan tidak ada hasilnya? Sertai dengan niat yang baik, makan kamu ini tadi jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu mandi itu mubah, berarti sia-sia dong saya kalau mandi. Sertai niat yang baik, kamu mandi dapat pahala. Keluar dari kamar mandi, kamu bisa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal cuma mandi.
Karena mandi kamu ini satu tetes air ini jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya tidak ada manfaatnya, sia-sia. Artinya bagaimana? Yang mubah bisa dirubah menjadi amal takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Islam yang sungguh-sungguh tidak pernah sia-sia. Makan dapat pahala, tidur dapat pahala. Kalau kita makan nggak dapat pahala, berarti makan kita tidak ada bedanya dengan makannya kambing dan sapi. Jadi kayak ternak makan ini. Kalau kita tidur tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan takarrub kepada Allah, berarti tidur kita sama kayak tidurnya kucing. Kucing itu tidurnya. Nah, ini orang Islam harus levelnya di atas binatang ternak. Makannya takarrub kepada Allah, tidurnya takarrub kepada Allah. Apalagi ibadahnya, mubahnya saja menjadi takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadahnya. Nah, orang Islam itu melakukan perbuatan mubah saja tanpa niat itu sudah tidak pantas, kata Rasulullah SAW. Bagaimana kalau dia menghabiskan waktunya untuk maksiat? Yang melakukan perbuatan mubah tidak ada dosanya saja, tapi tidak mendatangkan pahala, itu sudah Islamnya tidak sempurna, kata Rasulullah. Islamnya ini kurang. Bagaimana kalau orang Islam dari pagi mulai mata sampai tidur isinya riba, bohong, matanya tidak terjaga, telinganya tidak terjaga, wah hancur ini. Ya dia masih Islam, tapi jauh sekali kualitas Islamnya. Jadi Nabi Muhammad itu menginginkan kita menjadi orang Islam yang betul-betul murni, betul-betul sempurna. Nah, contohnya ketika makan, niat waktu mau makan, intital amri rabbi. Saya niat makan ini mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintahnya cuma perintah mubah, tapi saya niat mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah di Al-Quran ada yang wajib, ada yang mubah. Perintah makan itu perintah mubah, tapi kan perintah dari Allah. Saya mau makan ini karena Allah memerintahkan saya makan. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian yang baik-baik, kata Allah SWT. Yang pertama niat, saya mau mengikuti perintah. Wa tanbihi at-tadawwi ala ta'atillahi ta'ala. Kemudian niat untuk menguatkan jasmani kita guna beramal taat kepada Allah SWT. Kalau saya tidak makan, dari mana saya nanti bisa ibadah? Suruh sholat bagian pembelian lemes badannya. Nah, saya kalau tidak makan, saya suruh tahajud untuk susah bangun tahajud. Jadi saya makan ini gunanya supaya kuat badan saya. Kuatnya nanti manfaatnya buat apa? Buat ibadah, buat menolong orang, buat melakukan sunnah dan lain-lainnya. Nanti makannya ini manfaat. Kalau tidak ada niat ini nanti makannya jadi maksiat. Ya. Badannya kuat buat perbuatan maksiat. Lebih baik lapar. Lebih baik lapar daripada kuat buat berbuat maksiat. Ini saya niat makan ini untuk menjadikan kuatnya badan saya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanmi at-tashabbub
istikhraj syukur minka li rabbika. Subhanallah ya. Saya niat makan ini untuk mengeluarkan, menjadi sebab munculnya di dalam dada saya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau makan pilih yang nikmat supaya keluar betul syukurnya. Nabi Muhammad kalau minum air pilih air yang sejuk. Jangan air panas-panas minum. Air yang sejuk itu bukan dingin yang dari kulkas itu dingin, itu nanti bisa datangkan maror. Tapi sejuk itu seperti air tadi, gitu kan? Air tinggi itu kan enak. Minum air itu. Kenapa? Sebab ketika kita minum air yang dingin, air yang sejuk, itu nikmatnya lebih. Tujuannya apa? Supaya betul-betul puas. Kenapa betul-betul puas? Supaya syukur saya ini mantap keluar dari hati, dari lubuk hati saya. Makan enak, alhamdulillah. Ini tujuannya makan enaknya orang soleh itu seperti itu. Lain dengan tujuan makan enaknya orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah, sama-sama makan enak ini. Yang ini makan enak, pahalanya grojok dari langit. Ini makan enak. Makan enak loh, ini bukan puasa. Kejatuhan pahala dari langit besar. Yang ini makan enak tidak dapat apa-apa. Karena tujuannya sudah berbeda. Yang ini makan enak bukan cari makan enaknya, tapi cari rasa syukurnya. Mau bersyukur kepada Allah. Yang ini makan enak karena fokus terhadap hawa nafsu. Jadi orang beda orang sholat sama orang yang tidak sholat. Cari fasilitas, tapi tujuannya supaya menjadikan dirinya benar-benar terima kasih kepada Allah SWT. Makanya dia orang itu memang beda-beda ya. Orang di sisi Allah itu juga bentuknya beda-beda. Ada yang keren, katanya wali, tapi pakaiannya bagus, tunggangannya bagus, karena dia cari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja kan modelnya juga beda-beda. Ada yang kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu tidurnya kata di dalam riwayat Nabi Isa itu tempat tidurku adalah bumi, atapku adalah langit. Tidak punya rumah. Setempat-tempat dia tidur Nabi Isa. Makannya juga sekenaknya Nabi Isa. Ada Nabi kayak Sulaiman. Sulaiman ya. Pakaiannya besar, mana-mana naik angin. Ada orang kaya sekarang naik angin. Ada kayak Nabi Sulaiman jalan mana-mana diantar angin. Kalau zaman sekarang ini sudah digosipin juga Nabi Sulaiman. Wali kayak gitu. Nabi masa kayak gitu. Nah, ini Nabi yang syukurnya luar biasa. Makanya doa syukurnya Nabi Sulaiman yang kenal juga di dalam Al-Quran. Nah, ini beda-beda. Memang sumbernya juga beda karena setiap wali di sisi Allah ini mendapatkan peningkatan spiritual dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Sama seperti itu. Kita waktu makan niat supaya mengeluarkan rasa syukur di dalam diri kita sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaqulu subhanahu kulu min rizqi rabbikum washkuru lah." Makanlah dari rezeki Tuhan dan bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi kenikmatan di atas kenikmatan. Faqis ala hadainil qitalain. Maka bandingkan semua amal taat dan amal mubah ini dengan dua permisalan yang saya sebut kata Imam Abdullah bin Al-Qaeda,
ada huma min taat wal mubahat, dari selain keduanya dari amal perbuatan taat dan mubah, wastakthir min shalihin niyyat juga, dan perbanyaklah niat-niat yang baik pada saat kamu mau melakukan amal taat dan amal mubah sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan kita. Caranya gimana ya? Harus latihan. Pertama, kalau latihan itu memang susah. Orang mau makan kok disuruh diem niat dulu gitu ya. Wah, kelamaan nanti saya tidak dapat tempe, tidak dapat satu, ini sudah habiskan satu rumah. Memang pertama harus seperti itu. Mau menghadirkan niat, ya paling enggak 3 dulu lah. 3 niat baik hadirkan. Nah, kemudian ditutup seperti yang pernah saya ajarkan di pertemuan-pertemuan yang lalu itu. Jadi umpamanya saya mau makan, saya hadirkan 3 niat baik, kemudian saya tutup, saya niat makan seperti niatnya Nabi Muhammad kalau mau makan. Nah, paling enak gitu ya. Gantung dengan niatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling sempurna itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya niat makan seperti Nabi Muhammad ketika niat makan. Saya pernah ceritakan dengan Sayyidina Ali waktu mau haji dari Mikot tidak bersama Rasulullah SAW. Dia dari Yaman, ditanya oleh Nabi, kamu niatnya tadi gimana? Saya niat seperti niatnya Nabi Muhammad SAW. Saat haji dan Rasulullah SAW. Nah itu sebagai contoh saja. Summa inna niyatan tutlaq wa yuradu biha ahadul ma'nayain. Kemudian niat itu ditujukan dengan salah satu dari 2 hal, 2 makna. Niat itu boleh jadi didefinisikan atau ditujukan kepada salah satu dari 2 makna. Al-awwal, yang pertama, maksudnya ini kan kita membahas niat. Niat ini yang seperti apa? Bisa 2 macam. Niat itu bisa 2 macam. Al-awwal, an-niyata ibaratun an ghardika alladhi hamalaka 'ala al-azmi wal 'amali wal qawli. Wa takunu niyyah fi hadzal i'tibar fil aktsar khairan min al-'amal in kana khairan wa syarran minhu in kana syarran. Nah, ini yang pertama. Niat ini maksudnya ada 2 macam. Yang pertama, niat yang dimaksud niat yang pertama adalah gharadika, keinginan kamu. Jadi keinginan di dalam hati, alladhi hamalaka 'alal azmi, keinginan di dalam hati yang mendorong, keinginan di dalam hati yang mendorong kepada azam. Azam ini ketekatan untuk melakukannya. Jadi bukan cuma sebenarnya saya ingin ya sholat tahajud, baru ingin saja. Ini bukti tidak termasuk niat yang ini ya. Niat yang pertama yang kita bahas ini, niat yang mendorong kamu menjadi azam, menjadi tekad. Jadi saya ingin tahajud, tapi bukan sekedar ingin. Saya mau bangun tahajud, menjadi azam. Kemudian membawa keinginan kamu itu menjadi azam, tekad, wal amal, dan menjadi amal perbuatan, wal qaul, juga menjadi ucapan. Jadi niat yang pertama itu adalah keinginan yang berubah menjadi tekad, keinginan yang membawa orang yang menginginkan itu menjadi bertekad dan beramal atau berucap. Itu namanya
niat yang bagian pertama. Niat yang bagian pertama. Jadi keinginan yang berubah menjadi tekad bulat yang membawa niat tadi menjadi tekad yang bulat. Ini keinginan yang niat yang pertama. Niat ini kata beliau, takunun niat bihadzal i'tibar bil aktsar. Niat yang seperti ini, niat yang menjadikan kamu bertekad dan menjadikan kamu beramal, diwujudkan dalam amal. Niat yang seperti ini itu fil aktsar dalam kebanyakannya khairan minal amal, lebih baik daripada amal perbuatannya. Mengapa demikian? Sebab belum tentu orang dalam amal perbuatan itu bisa mewujudkan apa yang dia niatkan, walaupun dia sudah bulat-bulat ingin mewujudkannya. Makanya saya nanti malam saya mau sholat tahajud yang khusyuk. Dalam hati saya sudah tekad malam ini harus sholat tahajud khusyuk. Tengah malam bangun saya sholat betul saya, tapi nggak bisa khusyuk. Tapi saya berusaha khusyuk, cuma belum bisa mencapai kesempurnaan di dalam sholat saya. Padahal saya sudah bulat untuk khusyuk. Ini niatnya kan lebih baik daripada amalnya. Atau bisa jadi saya betul-betul ingin sholat tahajud nanti malam, bangun betul tengah malam, saya berwudu, keluar dari kamar mandi, ternyata belum sempat sholat sudah ada. Tapi saya sudah bangun betul, berhasil bangun sebelum ada. Saya mau sholat, atau bisa jadi saya mau sholat, sudah siap mau sholat, ternyata perut saya sakit, umpamanya. Tidak jadi sholat, padahal saya sudah siap. Ini amal niatnya berarti lebih bagus daripada amalnya. Dia dapat pahala seperti melakukan apa yang dia niatkan. Ini niat yang kuat sesuai dengan hadis Rasulullah. Ingkana khairan. Kalau niatnya itu niat baik, maka niatnya tadi lebih baik daripada perbuatannya. Wa syarran minhu ingkana syarran. Tapi yang jadi buah si malakama, kalau niat yang bulat ini pada keburukan, maka niatnya tadi lebih buruk daripada amalnya. Pamannya orang niat berbuat buruk, sudah tekadnya, sudah bulat, bawa pisau mau pergi ke rumahnya satu orang, mau saya bunuh, umpamanya. Sampai sana ternyata orangnya keluar kota. Mau bunuh siapa yang dibunuh tidak ada, keluar kota. Dia sudah terhitung membunuh orang. Niatnya ini lebih buruk daripada perbuatannya. Karena sudah bulat, dia sudah bulat. Ini jangan ragu dulu, nanti dijelaskan. Yang seperti apa contoh yang itu kan sebab kan nanti ada hadis orang yang beriman itu kalau niat tapi tidak jadi berbuat, tidak dicatat dosa oleh Allah SWT. Nah itu yang niat yang seperti apa? Tidak semua niat seperti itu. Tapi kalau niatnya sudah bulat, cuma nggak kejadian, itu tetap dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang itu bertobat. Umpamanya, contoh yang lain, saya berada di kamar, nggak ada orang lihat, nengok kanan kiri nggak ada orang lihat. Jadi zaman sekarang kan ada setan otak ini, hati-hati ya, nggak ada orang lihat, kanan kiri nggak ada orang lihat. Kemudian saya buka situs-situs yang tidak baik. Saya lihat asik, tidak ada orang, sepi di rumah ada orang. Saya buka situs yang tidak baik. Baru mau lihat, istri saya masuk atau teman saya masuk.
atau anak saya masuk baru mau ya, saya mati. Nah jadi, terus di hati saya, alhamdulillah, saya tidak berbuat dosa sudah dicatat. Karena kamu niatnya sudah bulat, niat kamu itu sudah bulat, dan kamu tidak jadi melakukan amal itu bukan karena kamu mengurungkan niat burukmu, tapi kamu tidak jadi melakukan amal itu karena ketahuan. Jadi orang yang niatnya buruk, yang bulat, itu maksudnya yang dia tidak pernah mengurungkan niatnya. Cuma bisa jadi gagal dalam mewujudkan. Sama juga orang yang niatnya baik, yang bulat, itu yang seperti apa sih? Orang yang tidak pernah mengurungkan niat baiknya, tidak pernah dia gagalkan, cuma belum bisa mewujudkan saja. Ini namanya niat yang bulat. Niat yang bulat itu seperti ini. Bukan niat yang bulat itu bukan sudah mau waktunya, ada kesempatannya besok aja. Nah, ini bukan niat bulat kan? Ini bukan niat bulat. Kalau niat bulat ini dia mau melakukan amal kebaikan itu, tapi bisa jadi ada halangan yang menghalangi dia melakukan amal baik tadi. Ini niat yang lebih baik daripada amal. Sama juga ketika buruk. Nah, ini malam ya. Itu ya. Orang kalau niat buruk, dia tidak jadi berbuat buruk. Bukan karena mengurungkan niatnya, karena gagal berbuat buruk. Ini masih terhitung di sisi Allah SWT. Hati-hati ini. Banyak sekali manusia di zaman sekarang yang tidak pernah bertobat dari niat buruknya itu. Niat buruk yang diampuni sama Allah itu kalau dia tidak jadi karena dirinya sendiri, bukan karena takut ketahuan orang, bukan karena gagal. Nah ini maka yang pertama ini, waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Ini makna dari hadisnya Rasulullah SAW. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Nah ini maknanya seperti ini. Bukan kita cuma niat saja, nanti malam tahajud, alarm lagi pasang, niat bangun itu nggak ada sama sekali, cuma mengucapkan aja. Nanti malam saya mau tahajud kan. Tapi niatnya nggak kuat. Terus bangun tidur, malam bangun lagi ya. Padahal sudah niat ya. Nanti malam saya mau bangun. Malam bangun, besok aja tidur. Terus bangun pagi, kan ditanya isinya kan, kamu kan sudah dapat niatnya apa? Niat dari mana? Dikasih kesempatan sama Allah dia tidur. Nah, ini niatnya tidak bulat. Ini niat yang seperti ini bukan niat yang lebih baik daripada amalnya. Nah, paham maksud saya? Kecuali kalau dia gagal bangun tahajud. Saya sudah niat tahajud betul-betul. Kalau saya diberi kesempatan melek malam oleh Allah, saya mau tahajud. Ternyata molor sampai ada cukup dapat pahala karena bulat. Dan niat yang bulat atau tidak itu yang tahu dirinya sendiri. Nah, dia tidak pernah mengurungkan niat baiknya tadi. Sama juga seperti ini. Saya niat mau pergi haji. Niat saya berusaha mengumpulkan uang. Oh ini hari ikhtiar, saya mengumpulkan uang. Haji itu berapa biayanya? Satu orang berapa? Bisa puluhan juta ya. Umpamanya 50 juta. Kamu setiap hari nabung berapa? 5.000 rupiah. Ya Allah, ya kapan haji kamu gini? Yang penting kan saya ikhtiar, saya sungguh-sungguh mau haji. Kalau dikasih kesempatan haji sama Allah, saya mau haji kapan? Setiap bulan haji, dia dapat pahalanya orang haji sempurna. Karena niatnya dia. Yang penting niat dulu. Tapi kalau dikasih
untung sama Pak pergi haji. Jangan nanti dari haji itu di mobil dulu lah. Hapus pahalanya hilang gitu ya. Betul-betul dia sungguh-sungguh. Nah, kamu kan ini yang mau pergi haji, kok nggak haji? Ya belum itu peluangnya. Kalau ada jalan dari manapun saya pergi haji. Nah, makanya niat yang baik. Walaupun kadang-kadang kita serasa belum mampu melakukannya, niat dulu yang sungguh-sungguh. Kalau diberi jalan oleh Allah, saya mau melakukan. Ini bentuk niat yang pertama. Bentuk niat yang kedua ini yang kebanyakan orang awam. Nanti kita pelajari insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diangkat wabah, bencana dan diganti oleh Allah kebaikan, kedamaian, kenikmatan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana arafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna fatub alaina tauba tafsil li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mawlutina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril biladi وكل في محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سور بالمصطفى الرسول نعظى بكل سور بالمصطفى الرسول نعظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في الفتح والفناء